إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Taib. Kajian tafsir kita pada pekan sebelumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id hadza ma tu'adun likulli awwabin hafiz. Allah Subhanahu wa taala menceritakan keadaan sebaliknya dari keadaan orang yang kafir, yaitu keadaan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala dekatkan kepadanya surga. Dan itu adalah pahala bagi orang-orang yang dulu di dunia, untuk orang-orang yang awwab dan untuk orang-orang yang hafiz. Dan telah kita bahas tafsir ulama tentang al-awwab dan al-hafiz dalam ayat tersebut. Al-awwab artinya orang yang banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala atau banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafiz artinya orang yang menjaga semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita masuk ke firman Allah Subhanahu wa taala, surah Qaf ayat 33. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa biqalbin munib. Siapa saja yang takut kepada Allah, yaitu Ar-Rahman. Ini tafsiran yang pertama dari ayat ini. Maknanya berarti dia adalah al-isti'naf, yakni bahasan baru, khitab terbaru dari Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jawabannya adalah nanti udkhuluha bisalam, maka masuklah ke dalam surga. Yang kedua, man khasyar rahman, itu maksudnya ialah salah satu sifat dari orang muttaqin yang didekatkan surga oleh Allah untuknya di hari akhirat, yaitu awwab, hafiz dan khasyar rahman, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih mendekati, kata ulama tafsir, ini adalah awal bahasan baru, yang maksudnya siapa saja yang takut kepada Ar-Rahman, kepada Allah Subhanahu wa taala, jawabannya udkhuluha bisalam. Ayat setelahnya, maka masuklah mereka ke dalam surga. Man khasyiyar Rahman, yakni siapa saja yang takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib. Bil ghaib maksudnya dalam keadaan dia tersembunyi, dalam keadaan tidak dilihat oleh orang banyak, di dalam kesendiriannya, di dalam tidak ada orang lain yang melihatnya. Itu arti bil ghaib. Karena ghaba, ghaib arti ghaba yaghibu ghaiban, yakni yang tidak nampak di hadapan. Yani dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersembunyi. Dari itu Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan, man khafa Allah fi sirri, yani siapa saja yang takut kepada Allah fi sirrihi, ketika dia tersembunyi. Sirrun lawanannya alaniyah, terang benderang. Sirrun dan alaniyah.
haitsu la yarahu ahadun illa Allah azza wa jalla, di mana tidak ada orang yang melihat dia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu disebutkannya di sini bil ghaib, takut kepada Allah. Tapi kemudian ada tambahannya bil ghaib, ketika dia bersendiri, tidak ada yang melihat dia selain Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ada nilai tersendiri, yakni ibadah dengan tersembunyi. Selalu ibadah yang tersembunyi itu diutamakan. Tidaklah salat tahajud itu menjadi begitu utama kecuali karena tidak ada yang melihat dia di tengah malam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak istrinya, tidak anaknya. Menunjukkan kesungguhan dia bangun dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwasanya keadaan itu menjadikan seseorang semakin murni, ikhlas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ibadah yang alaniyah, yang terang benderang. Bisa beresiko dimasuki oleh riya, oleh sum'ah, oleh ujub, dan penyakit-penyakit lainnya. Dari itu juga sedekah dianjurkan kita dengan tersembunyi, di mana tangan kanan tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kiri atau sebaliknya. Dari itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita salat sunnah di rumah. Bahwasanya salat yang paling afdal itu fil bait illa al maktubah, kecuali salat fardu. Semua itu karena apa? Kata ulama, untuk semakin menjernihkan, memurnikan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah perkara yang tidak mudah ya ikhwah, yakni memurnikan ibadah, memurnikan ketulusan agar ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari itu disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang-orang yang diberikan naungan kelak di akhirat ialah rajulun zakarallahu taala khalian fafadat ainahu. Ada seorang laki-laki berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala khalian, ini dalam posisi keadaan dia sendiri, khali, sunyi, tidak ada orang lain kecuali dirinya, kecuali hanya Allah yang melihat dia. Fafadat ainahu, dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keutamaan ibadah dalam keadaan tersembunyi. Man khasyar rahmana bil ghaib, yakni siapa saja yang takut kepada Ar-Rahman, itu Allah Azza wa Jalla, dalam keadaan tersembunyi, dialah termasuk orang-orang yang disebutkan setelahnya udkhuluha bisalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala kemudian berfirman, wa jaa biqalbin munib, wa jaa biqalbin munib, dan dia datang kelak di hari akhirat dengan hati munib. Ini telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munib artinya taib, taib min dhunubi, orang yang bertaubat dari dosanya. Raji' mimma yakrahu Allah taala, dia pergi menjauh dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Itu arti munib. Jadi ada dua di sini keadaan orang yang bertakwa di akhirat, yakni takut kepada Allah setulus-tulusnya, takut kepada Allah dengan seikhlas setulus-tulusnya, dengan sesungguh-sungguhnya, dan datang dalam keadaan hati yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain disebutkan wa jaa biqalbin salim, dia datang kepada Allah dengan hati yang salim. Salim di situ artinya, maksudnya kata ulama, ikhlas, tidak ada syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah taala berfirman, udkhuluha bisalam,
Masuklah kalian wahai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang tadi awwab, hafiz, yani khasyiyar rahman bil ghaib wa jaa biqalbin munib, udkhuluha. Masuklah kalian semua. Berarti ini sudah ada kualifikasinya orang-orang yang dipanggil masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Yani awwab, banyak bertasbih kepada Allah, hafiz, menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian takut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat hatinya dari dosa, dia bertaubat dalam keadaan bertaubat meninggal dunia. Ini orang-orang yang dipersilahkan, udkhuluha. Masuklah kalian semua. Ha di situ maksudnya al-jannah. Masuk ke dalam surga. Hai bisalamin, masuk ke dalam surga bisalamin, yani salimu min azabillahi azza wa jalla, dalam keadaan dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, tidak mampir dulu di neraka. Ini yang kita inginkan, masuk surga tanpa mampir di neraka. Jangan pernah berandai-andai, tidak apa-apalah mampir penting masuk surga, jangan. Tidak sanggup kita masuk ke neraka, ya ikhwah. Sekarang saja orang berkata begitu, tidak apa-apalah mampir dulu di neraka, yang penting masuk surga. Tidak kuat kita masuk neraka. Api kompor saja kita tidak berani. Minyak yang meletus kita goreng tempe sama goreng telur saja kita teriak, menjauh darinya. Bagaimana dengan api neraka? Yani di mana para imamatus salaf kalau mendengar tentang neraka mereka kencing dengan darah, saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka tidak bisa tidur kalau dengar tentang cerita api neraka, menggeliat seperti cacing, tidak diranjangnya, tidak bisa tidur, gelisah karena takut masuk neraka. Inilah himmah tertinggi kita, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya bisalamin, dengan selamat, tanpa mampir ke neraka. Karena yang mampir ke neraka itu adalah ashabul kabair, orang-orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dan di dalam tanggungannya banyak dosa besar. Dia belum lepaskan dosa besarnya tapi meninggal dunia, dia bawa mati itu dosa besar, belum bertaubat. Dari itu ikhwah, mati yang paling husnul khatimah itu adalah mati dalam keadaan sudah bertaubat dari dosa besar. Itulah husnul khatimah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua ke keadaan tersebut, amin. Tafsir kedua dari bisalamin ini, kata ulama, sallama alaihim malaikatullah azza wa jalla, para malaikat menyambut mereka dengan salam, selamat Anda masuk surga, disambut. Subhanallah. Kita terbayang betapa indahnya kalau kita yang akan seperti itu, yakni dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya dengan selamat, disambut oleh para malaikatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yaumul khulud." Yani kalau tadi Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan mereka masuk ke dalam surga dengan selamat, disambut oleh para malaikat tanpa mampir ke dalam neraka, tidak tersentuh oleh azab, Allah tambahkan berita gembira lagi kepada mereka, dzalika yaumul khulud, inilah hari yang kekal. yakni masuk surga tidak ada akhirnya setelah itu, tidak ada kematian, tidak ada lagi kiamat, abadi di dalamnya. Dan ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan demikian, surga itu abadi, tidak berakhir, tidak akan binasa. Adapun neraka, jumhur ulama, jumhur salaf
hampir ada yang mengatakan ijma' juga bahwasanya neraka itu juga sama, kekal, tidak ada hentinya dan tidak akan binasa. Ada sebagian kecil kemudian pendapat mengatakan bahwasanya neraka itu akan binasa. Dan ini dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini salah satu furu' cabang masalah akidah yang agak mendalam, yang mungkin baru pertama kali antum dengar. Ada pendapat ulama mengatakan neraka jahanam atau neraka itu akan binasa bersama penghuninya. Tapi ini pendapat yang sangat kecil dari sebagian ulama, dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan sudah ditulis oleh para ulama risalah-risalah terkait tentang hal itu, antara yang menolak dan antara yang mengiyakan pendapat tersebut. Tapi itu tidak penting, karena kalau kita akan mengatakan surga neraka ini akan berakhir binasa karena dia makhluk, nanti kita nggak mau ibadah kepada Allah. Ya sudahlah, neraka juga berakhir, kan begitu. Kita akan semena-mena. Jadi akibatnya sangat fatal pendapat tersebut. Tapi saya sampaikan majelis ini mimbab wawasan saja, tapi kita itu bukanlah pendapat yang kuat. Segera buang jauh-jauh. Hanya saja kalau kita dengar di luar, oh saya pernah dengar itu, kita tidak mengingkari dan tidak terkejut dengan pendapat tersebut, karena dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi berarti firman Allah, dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal, yakni kamu masuk ke dalam surga kekal selama-lamanya, yakni bertambah kegembiraan, bertambah kebahagiaan, bertambah gairah kita untuk ingin masuk ke dalam surga. Kalau kita bandingkan dengan nikmat dunia, ya tentu sangat jauh, kan. Dunia ini tidak khulud, tidak kekal. Usia kita tidak kekal, harta kita tidak kekal, kenikmatan tidak ada yang kekal di dunia. Semakin bertambah usia, kenikmatan itu berkurang. Dulu antum suka makan tempe, sekarang tidak bisa. Dulu antum suka burger, sekarang rasanya biasa saja. Yani dia tidak kekal. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman jangan terlalu terbuai dengan dunia. Boleh kita cari dia, tapi jangan terlalu masuk ke dalam hati. Jangan. Biarkan dia di tangan, sebagaimana ulama salaf, dunia itu di tangan mereka ada, tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Masuk dalam hati artinya kalau seandainya luput darinya sesuatu dari bagian rezeki dan hartanya, dia stres, mikir bertahun-tahun. Ya sudah, jangan seperti itu. Dunia emang seperti itu. Jangan terlalu masukkan ke dalam hati. Dan itu cara ulama salaf berinteraksi dengan dunia. Oleh karena itu sahabat dulu ada yang kaya, Nabi juga cukup sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sampai masuk dunia itu ke dalam hatinya. Artinya ketika hilang dari tangannya, ya sudah, bukan rezeki saya berarti. Dia bersyukur dan bersabar atas kehilangan tersebut. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, lahum ma yasha'una fiha. Ini kegembiraan yang bertambah lagi bagi mereka penduduk surga ini, ma yasha'una fiha. Apapun yang mereka inginkan di dalamnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi bahwasanya seandainya penduduk surga itu meminta anak, Allah sekejap ciptakan anak untuk dia. Karena saking umumnya firman Allah, lahum ma yasha'una fiha. Bagi dia semua apa yang dia inginkan. Bagi dia semua yang dia inginkan. Khamar ada, bahkan disebut wa khamrin lazzatin lisyaribin, dan ada khamar yang lezat untuk diminum.
Nah, ini ayat ini jadi bantahan terhadap sebagian cerita olok-olokan yang mengatakan kalau saya ingin merokok di surga bisa ndak? Kemudian bisa, tapi apinya di neraka katanya. Kamu keluar dulu dari surga. Ini cerita tidak benar. Boleh kita anti kepada rokok, anti dia kepada rokok, dia bilang haram. Tapi kalau bahasannya di surga kalau saya bisa merokok, apakah bisa? Bisa. Dalilnya mana? Lahum ma yasha'una fiha. Jangankan rokok, khamr yang diharamkan saja ada. Apalagi rokok yang tidak ada nasnya bilang haram. Lahum ma yasha'una fiha. Semua yang diinginkan oleh manusia itu pasti ada. Tapi apa iya manusia akan orang mau rokok di surga? Yang lebih dari itu ada. Terlalu rendah seleranya kan begitu. Terlalu rendah seleranya. Tapi kalau seandainya dia meminta itu, tidak ada dalil yang melarangnya untuk dikatakan tidak bisa. Apalagi dibuat olok-olok, dibilang bisa tapi apinya di neraka, keluar dulu dari surga. Ini candaan yang tidak benar, yang harus diluruskan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waladaina mazid. Ini kegembiraan lain lagi. Waladaina mazid. Selain daripada yang apa kamu yang kamu inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, ada tambahan bonus lain. Waladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan. Ulama tafsir mengatakan mazid di sini artinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lainnya, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan bagi orang-orang yang beramal kebaikan, bagi dia adalah surga, al-husna wa ziyadah. Ziyadah secara bahasa tambahan artinya, maksudnya di sini adalah an-nazar ila wajhillahil karim, melihat wajah Allah subhanahu wa taala. Dalam riwayat disebutkan yadhhar lahumur rabbu azza wa jalla fi kulli jum'atin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak di surga nampak pada setiap hari Jumat di dalam surga. Ini makna dari waladaina mazid. Dari itulah kemudian diakhirkan kalimat ini karena dia adalah nikmat tertinggi, kebahagiaan yang paling tinggi, yakni melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi masuk ke dalam surga dengan selamat, disambut malaikat. Kemudian apa? Apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Kemudian kekal di dalamnya. Kemudian waladaina mazid, berjumpa dengan Allah. Terakhir disebutkan menunjukkan bahwasanya dialah nikmat tertinggi. An-nazaru ila wajhillahi azza wa jalla. Ini melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya jamil. Innallaha jamil. Semua keindahan yang kita lihat ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan yang menciptakannya? Bahkan yang kita bayangkan dari semua keindahan yang ada itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan yang Maha menciptakannya? Surga itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang isinya keindahan semua. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Enggak disebutkan di situ adalah waladaina mazid, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau menjadikan kita termasuk ke dalam hambanya yang diizinkan kelak berjumpa melihat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik.
Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ilmu, bagaimana keadaan kita sebagai manusia, bagaimana ajal menjemput kita, bagaimana malaikat qarin kita, bagaimana qarin syaitan kita, bagaimana orang kafir dimasukkan ke neraka jahanam, bagaimana orang muslim, orang bertakwa kepada Allah didekatkan kepadanya surga. Allah Ta'ala kembali menceritakan kemudian peringatan kepada orang-orang kafir tersebut atas kesombongan mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau beriman kepada hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batsha fanaqabu fil bilad hal min mahis." Dan betapa banyak kami telah menghancurkan orang-orang sebelum mereka, yakni orang-orang musyrikun yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat ini, yang diceritakan oleh Allah sebagai orang yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingkar kepada hari akhirat. Allah ingatkan mereka betapa banyak orang-orang sebelum mereka ini telah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka itu asyaddu minhum batsha, yakni lebih kuat, fisiknya lebih kuat, mentalnya lebih kuat daripada orang Quraisy yang sombong ini. Atau untuk orang-orang manusia di hari ini yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang-orang yang sebelumnya telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyaddu minhum batsha, kuat mereka ini fisiknya. Dan masih ada asar-asarnya kita lihat. Lihat saja tuh piramida yang ada di Mesir, di mana ukuran satu batunya sekian ton. Di mana ketika itu belum ada itu mesin, belum ada baja untuk mengangkatnya, eskavator dan lain sebagainya. Menunjukkan mereka orang-orang yang kuat. Bagaimana Tsamud yang mereka mengukir, membuat rumah di bebatuan. Orang-orang yang kuat, tapi Allah binasakan mereka. Bukan hanya itu, fanaqabu fil bilad, sehingga mereka orang-orang tersebut, orang-orang dulu ini yang kuat-kuat ini, dengan kekuatan tersebut naqabu fil bilad, ay safaru, mereka mengeksplor bumi ini, bilad, negeri-negeri yang ada di dunia ini. Jadi dunia ini sudah tua, hampir semua telah dijelajah oleh manusia dulu dengan kekuatan mereka. Naqabu fil bilad. Namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini tujuannya untuk supaya orang-orang kafir tersebut ingat dan faham dan sadar. Hal mim mahis, apakah kemudian mereka punya celah untuk berlari dari azab Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan yang mereka miliki? Hal mim mahis, pertanyaannya tidak perlu dijawab. Ini menetapkan bahwasanya mereka tidak akan bisa lari, tidak akan bisa kabur dari azab Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka punya kekuatan yang Allah berikan kepada mereka, meskipun mereka punya khibrah, ini wawasan tentang negeri-negeri yang mereka telah eksplor, yang mereka telah jelajahi, tidak ada manfaatnya. Itu maksud hal mim mahis. Dari itu kemudian Allah Ta'ala berfirman agar kita semakin mengambil pelajaran, inna fi dzalika, sesungguhnya dalam hal itu, yakni keadaan mereka orang-orang terdahulu yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan mereka ini memiliki kekuatan. Zikra la zikra, pelajaran untuk kita, pengingat untuk kita. Liman kana lahu qalbun, bagi orang-orang yang memiliki hati, lubbun, yani hati nurani, terbuka pikirannya, terbuka hatinya, au alqas sam'a, atau ia membuka pendengarannya. Yani alqas sam'a artinya telinganya mendengar,
dan masuk ke hatinya. Jadi ini lawanan dari masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dalam Al-Quran disebut alqas sam'a. Orang Arab berkata alqas sam'a, kata ulama maksudnya adalah hadir telinganya, hadir hatinya. Wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan menyaksikan bagaimana kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertulis namanya sebagai seorang nabi di kitab-kitab mereka. Ini arti wa huwa syahidun. Wa huwa syahidun, yakni khitab kepada orang musyrik, pada orang kafir, Yahudi dan Nasrani, yang mereka ini telah mengetahui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia saksikan ada di kitab mereka, namun dia mengingkarinya. Jadi orang yang mendapatkan peringatan, bisa bermanfaat peringatan untuk dia itu ialah kana lahu qalbun, orang yang punya hati, hatinya terbuka, mendengar nasihat dia terima oleh hatinya. Aw alqas sam'a, ini dia terima nasihat dengan telinganya dan diserap ke hatinya. Disitulah kemudian nasihat itu, peringatan itu bermanfaat. Ya, tentunya maksudnya adalah agar kita kokoh beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kokoh beriman tentang adanya hari akhirat, adanya hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Dulu orang Yahudi berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, 6 ayyam. Berapa jumlah hari? 7. Di hari ke-7 Allah taala istirahat katanya. Itu kata orang Yahudi ini. Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari ke-7 Allah istirahat, capek dia katanya. Dari itu hari Sabtu itu di sisi orang Yahudi yaumu rahatin, hari libur, karena Allah taala libur di situ setelah menciptakan langit dan bumi. Ini keji sekali ini dugaan orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Kekafirannya sudah luar biasa, sampai-sampai seperti itu tuduhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani jadi dianggap Allah buruh gitu ya. Kerja 6 hari, 1 hari libur, itu mah antum kan karyawan yang seperti itu. Dari itu hari Sabtu itu semestinya kita tidak libur, semestinya menyelisihi orang Yahudi. Karena bagi mereka hari Sabtu itu hari yang azim, mereka agungkan hari itu. Dia menganggap ini hari untuk rahah, untuk istirahat. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah anggapan mereka. Walaqad khalaqnas samawati wal arda. Jadi ini ayat ini menunjukkan salah satu bentuk kekufuran dari orang-orang kufar Quraisy dan orang-orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini. Allah bantah mereka. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma. Sungguh kami telah ciptakan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya fi 6 ayyam, dalam 6 hari. Menurut sebagian tafsir ulama, 1 hari itu adalah 1000 amin indakum, 1000 hari yang ada di hari kita ini. 1000 hari. Kalau kita hitung dengan hitungan itu, dunia ini sudah berapa? Sekarang 2022. Baru 2 hari yang dengan hitungan Masehi. Ya berarti kan sedikit sekali jemaah. Sedikit sekali waktu yang Allah berikan kita di atas muka bumi ini.
yang kalau kita hitung dengan usia kita tidak sampai sehari. Tidak sampai sehari. Jadi pantas saja ada ulama mengatakan ketika manusia bangkit dari kuburnya, ya seperti mimpi dunia, bagai tidak terjadi apa-apa. Kalau seperti itu keadaannya berarti betul-betul dunia ini tafihah, yakni sesuatu yang sangat tidak berguna, sangat tidak bermanfaat, sangat remeh. Dan itulah kebenarannya sesungguhnya. Namun kita karena hidup di atasnya, ya tidak mau terkena oleh ujiannya. Karena dia tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 6 hari, wa ma massana min lughub. Wa ma massana min lughub. Dan tidak sama sekali kami disentuh oleh lughub. Lughub nasab. Nasab artinya susah payah, kelelahan. Nah, ini dia titik bantahan terhadap orang Yahudi yang menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari, dari ke-7 istirahat. Ini ada indikasi dia menuduh Allah itu kecapean dan kelelahan. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari tuduhan keji orang-orang Yahudi, uluwan kabira. Kemudian ini azan ya. Mana azan dulu sebentar. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fasbir ala ma yaqulun. Yani ucapan orang Yahudi ini yang tadi kita sebutkan, merendahkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang-orang kufar Quraisy yang mengingkari dakwah beliau, mengingkari kenabiannya, mengingkari hari akhirat. Semua itu berpengaruh kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari itu Allah berfirman, fasbir, sabarlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan kepada dirimu, atas apa yang mereka katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencela ajaran dakwah yang engkau bawakan, mencela dirimu. Fasbir ala ma yaqulun. Ini menunjukkan bahwasanya seorang nabi saja bisa terpengaruh oleh ucapan sedih dan sebagainya. Itu Allah menyuruh dia sabar. Apalagi yang bukan nabi, apalagi yang seperti diri kita, yang lemah, yang banyak maksiatnya, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka lebih terbuka lagi akan terpengaruh oleh ucapan orang lain. Dari itu disuruh jaga lisan kita supaya tidak melukai orang lain dan membuat sedih orang lain. Yani luka dengan belati itu masih sembuh, bisa sembuh insyaallah di puskesmas, sembuh dia. Tapi luka dengan lisan itu butuh bertahun-tahun untuk bisa menyembuhkannya. Ini pelajaran yang sangat penting. Nabi SAW saja disuruh sabar. Asbir ala ma yaqulun. Kita yang bukan Nabi malah lebih jelas akan terpengaruh oleh ucapan orang lain. Maka kita pun mesti ikuti Nabi, ini bersabar atas semua itu. Obatnya apa? Disebutkan di sini, wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah engkau kepada Rabbmu. Ini obat dari obat hati dari kekecewaan, dari galau, dari hal-hal yang menyerang hati kita, yang tidak enak ke hati kita dari ucapan manusia dan lain sebagainya. Itu banyak-banyak bertasbih. Bertasbih di sini maksudnya kata ulama salat. Dari itu disebutkan di sini qabla tulu'i syams, sebelum matahari itu terbit. Tulu'i syams, sebelum matahari terbit, salatlah kamu di situ.
Ini salah satu bentuk tafsir dari ulama. Maksudnya salat malam, tahajudlah kamu. Banyak-banyak bertasbih kepada Allah, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Di sini ada tafsir dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasanya dulu salat fardu sebelum Isra Mi'raj itu hanya dua, yaitu salat sebelum subuh dan salat sebelum tenggelam matahari. Hanya dua saja. Dan satu salat tahajud yang hukumnya wajib untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai Isra dan Mi'raj baru menjadi lima kali salat. Ni wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syams wa qabla al-ghurub. Nah, ini sebelum matahari terbit, pada salat subuh, wa qabla al-ghurub, yakni salat asar. Kira-kira demikian antara dua salat ini, maghrib atau asar. Ini makna sabbih di sini. Ada yang mengatakan sabbih bihamdi rabbik, bacaan biasa, subhanallah, alhamdulillah, agar kita berzikir di waktu pagi dan sore. Ini obat hati. Dan betul memang demikian. Seberat-beratnya apapun ujian kita, ujian hati kita, itu obatnya tidak lain adalah ibadah kepada Allah. Bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, salat, baca Al-Quran. InsyaAllah ta'ala hati kita sehat dan terawat. Sehat dan terawat. Dan ini mesti sering kita amalkan supaya hati kita sehat dan terawat. Kalau hati kita itu tidak sehat, tidak terawat, berimbas ke fisik kita, berimbas ke badan kita. Yang tadinya kita gemuk jadi kurus, banyak pikiran kan? Atau sebaliknya, yang tadinya kurus jadi gemuk, banyak pikiran juga dia, akhirnya ngemil terus kan, jadi gemuk juga. Dua kemungkinan jadinya ini. Orang kurus itu bisa jadi dia sehat, orang gemuk itulah dia yang sakit kan begitu, karena banyak pikiran. Tapi maksudnya adalah, ya Nabi sudah bersabda, hati itu letak kesehatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Kalau dia sehat, sehatlah semuanya. Wa minal laili fasabbih wa adbaras sujud. Dan pada malam harinya kamu bertasbihlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salat maksudnya, tahajud, salat malam. Sucikan Allah Subhanahu wa taala. Sucikan Allah Subhanahu wa taala dalam dirimu dari sangkaan-sangkaan orang-orang musyrik dan orang Yahudi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu arti subhanallah, tasbih di sini. yakni tuduhan orang Yahudi tadi yang mengatakan Allah itu kelelahan, atau orang musyrik yang mengingkari Allah tidak bisa membangkitkan lagi manusia setelah mati. Hilangkan semua itu dengan bertasbih. Hilangkan semua syubhat itu dengan mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Allah dari semua tuduhan-tuduhan kotor tersebut. Wa adbaras sujud. Wa adbaras sujud. Adbaras sujud artinya setelah sujud. Adbar artinya dubur. Dubur itu bagian belakang. Ini belakang maksudnya setelah kita berbuat sesuatu. Yani setelah kita sujud berarti maksudnya di sini disuruh kita untuk bertasbih kepada Allah. Dari itu ulama tafsir berbeda pendapat. Adbaras sujud pertama mengatakan salat maghrib, ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib menurut salah satu ulama tafsir. Yang kedua at-tasbih, yakni tasbih selesai salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini makna adbaras sujud. Fasabbihu wa adbaras sujud. Ada dua tafsirnya. Adbaras sujud maksudnya adalah 2 rakaat setelah maghrib. Yang kedua maksudnya adalah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan kedua tafsir ini tidak ada pertentangan satu dengan yang lainnya, karena masing-masing bisa diamalkan. Dan itu kaidah dalam tafsir. Kalau ada beberapa bentuk tafsir yang berbeda, ini beraneka ragam bentuk tafsir tersebut, selama masih bisa dirangkum menjadi satu,
tidak ada yang menghalanginya menjadi makna untuk ayat itu, maka semuanya diambil sebagai makna ayat tersebut. Itu manhaj ulama tafsir, sehingga tidak terjadi kontradiksi dalam memaknai suatu ayat. Contohnya di sini adbarus sujud, yakni setelah sujud. Tafsir pertama mengatakan tasbih kepada Allah, yang kedua mengatakan salat 2 rakaat setelah maghrib. Dua-duanya kan bisa diamalkan, berarti itulah tafsir dari ayat ini kedua-duanya. Ya, ini metodologi ulama dalam menafsirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman menghibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi itu adalah firman Allah hiburan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disuruh bersabar, sabar wahai Rasulullah. Ya, kayak kita itu kalau kita sedih, datang orang bilang sabar ya, insyaallah begini nanti begini, tenang enggak? Itu apa namanya? Dihibur kan? Kata-kata pelipur lara kan begitu. Ini pelipur lara untuk Rasulullah SAW. Dari awal ayat sampai sini isinya itu adalah bagaimana kelakuan dan sifat orang kafir Yahudi, kufar Quraisy kepada Rasulullah SAW. Padahal sudah diberikan tanda-tanda, diberikan dalil, diberikan ayat, tetap mereka tidak percaya, sehingga Rasulullah menjadi sedih dengan itu. Allah menghibur nabinya, isbir, sabar. Jadi perlu kita bilang sabar ke orang ya, sabar, isbir, sabar. Sebagaimana Allah berfirman sabar kepada nabinya. Nah, ini sering-sering kita bilang sabar. Baik. Ini kemudian wastami' yauma yunadil munadi. Ini adalah beberapa ayat yang menjadi penutup dari surat Qaf ini, ayat 41 sampai 45. Ini insyaallah taala kita akan kaji tafsirnya di majelis berikutnya. Masih ada kesempatan bagi jamaah yang menghadiri majelis tafsir ini untuk segera menghafal nih surat Qaf dari awal sampai sampai akhir ayat yang kita tafsirkan ini. Sedikit tuh kan, setiap pertemuan 5-6 ayat, sudah mau berakhir surat Qaf ini. Mana ya dia yang hadir di awal surat Qaf sampai akhir ya? Antum ya? Pernah gaib juga ya? Ya tayyib, inti masih ada kesempatan untuk dihafal nih. Surat Qaf sudah tahu maknanya, sudah tahu ayat yang dibahas. Seminggu fokus itu saja, baca, ingat tafsirnya, hafal. Besok datang majelis lagi, akhir ayat hafal. Tetap hadir, antum hafal surat Qaf tanpa harus mondok jauh-jauh. Antum hafal surat Qaf. Asalkan istiqamah. Sebelumnya dulu kita pernah kaji surat Luqman. Sudah saya pesan kepada ikhwah juga yang hadir, hafalkan itu surat pertemuan, hafal. Kemudian surat Al-Hujurat juga demikian. Ya, ini sebagai tambahan hafalan Al-Quran kita. Dan ini adalah salah satu metode menghafal yang paling baik, karena ditahu dulu maknanya, tahu penjelasannya, garis besarnya, terus kita pendengarkan bacaannya, terus kita hafal. Sebagai bahan kita tadabbur dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwah, ada yang ditanyakan, dipersilahkan jika memang ada yang ditanyakan. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa? Ini maksudnya adalah orang-orang terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Kam ahlakna qablahum, betapa banyak kami hancurkan sebelum mereka. Ya, ini kufar Quraisy dan orang munafikun juga maksudnya. Tapi yang dihancurkan maksudnya ialah umat yang terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun qablahum, hum yang ada di qabla itu, qablahum sebelum mereka,
Mereka di situ maksudnya musyrikun, munafiqun, masuk ke dalamnya. Munafiqun justru lebih berbahaya daripada musyrikun. Di dalam Al-Quran itu ada banyak ayat tentang orang munafiqun, dikhususkan untuk mereka karena saking berbahayanya mereka. Bahkan sampai ada surat khusus namanya surat Al-Munafiqun, karena saking berbahayanya untuk umat Islam, berbahayanya untuk syariat Islam. Zahirnya dia Islam tapi memusuhi Islam. Mau diperangi, zahirnya dia Islam, zahirnya dia ikut salat bersama Nabi, tapi hatinya kafir. Sulit jadinya bersikap ke mereka. Nah, jadi di Al-Quran banyak tentang ayat-ayat orang munafik. Dari hum di sini dalam ayat kam ahlakna, ini min qablahum, hum itu masuk ke dalamnya orang musyrikun dan orang munafik. Bahkan orang munafik memang tidak beriman kepada hari akhirat. Tidak beriman kepada hari akhirat. Dari itu letaknya mereka fid darkil asfali minan nar, yakni letak yang paling dalam dari api neraka. Wal'iyadu billahi min zalik. Allahumma thabbitna 'alal iman. Naam. طيب نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.